Shalom, selamat pagi. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat GKPB Bukit Doa untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Dan terlebih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jan Sridangga. Untuk itu Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita masuk dalam panggilan beribadah. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ nomor 2 bait 1 dan 2. Mulia-mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu ini.
Sekarang kita berada di hadapannya, dan marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8b sampai dengan ayat yang ke-9 firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bersama-sama kita menaikkan pujian Yesus menginginkan daku bersinar baginya dalam bahasa Inggris. Jesus was before a sunbeam to shine for him each day. In every way try to please him, at home, at school, at play. The sunbeam, the sunbeam, Jesus was before a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Jesus wants me to be loving and kind to all I see, showing how pleasant and happy His little one can be. A sunbeam, a sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. Kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini yang boleh kami alami. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih untuk kekuatan di dalam kelemahan, terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, bahkan terima kasih untuk jalan keluar yang Tuhan boleh berikan kepada kami ketika kami boleh menghadapi pergumulan dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang boleh kami alami juga dalam 1 minggu ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, ke hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Melihat apa yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu ya Tuhan, baik secara sadar ataupun tidak sadar, secara sengaja ataupun tidak sengaja, lewat bibir mulut kami, lewat pikiran kami, sikap hati kami, dan juga perilaku kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mengakui kami orang berdosa, dan dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, bagi kami sekalian, orang-orang yang melakukan kesalahan ini. Dan dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bangkit dan hidup selama-lamanya, kami terima pengampunan-Mu Tuhan,
kami terima pengudusan, penebusan, penyucian-Mu Tuhan bagi kami sekalian pada saat ini. Dan sebagai orang yang sudah dikuduskan, silakan Tuhan menyampaikan pesan Tuhan, silakan Tuhan berfirman kepada kami sekalian. Dan kami memohon Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya, memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini di jam 8. Dan saya ingin menyapa untuk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online. Shalom, selamat pagi juga. Dan kiranya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Tolong jangan sampai setelah khotbah kemudian HP-nya dimatikan dan langsung masuk di IG ataupun WhatsApp. Tapi saya berharap Bapak Ibu juga boleh mengikutinya sampai dengan selesai dan boleh mendapatkan berkat di akhir ibadah nanti. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan saya sudah terima satu surat dari majelis sebagai greeter, yaitu atas nama Josephine Sarahdina dari Medan. Silakan yang berdiri, Josephine. Ya, selamat datang untuk Josephine Sarahdina dari Medan. Saya Pendeta Paulina Jan Sridangga bersama-sama dengan Bapak Pendeta Nangaswama dan juga majelis jemaat di tempat ini beserta dengan seluruh jemaat GKP Bukit Kedua Nusa Dua menyambut dengan sukacita kedatangan daripada Josephine. Dan kiranya apa yang dilakukan di Pulau Bali ini, di Nusa Dua ini, Tuhan juga kiranya boleh menyertai dan juga lewat ibadah ini, dan kiranya Tuhan juga boleh memberikan pesan secara khusus kepada Josephine. Dan saya persilakan duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena pembicaraan kita pada hari ini, perikop kita pada hari ini berbicara tentang persembahan, saya mohon supaya kotak persembahannya digeser dulu ke tengah. Ya, ini digeser ke kiri karena kita sebentar ada baptisan. Tapi dibawa dulu ke tengah, nanti setelah pengakuan iman rasuli baru digeser lagi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, persembahan. Apa itu persembahan? Persembahan adalah suatu pemberian yang diberikan kepada orang yang dihormati.
dalam peribadatan diberikan kepada seseorang yang disembah. Itulah persembahan. Pemberian yang diberikan kepada seseorang yang sangat-sangat dihormati. Tentu di dalam ritual, di dalam ibadah, persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Berbicara mengenai persembahan, dalam kitab suci ini banyak sekali memuat perintah untuk umat memberikan persembahan. 2 di antaranya adalah, tolong ditayangkan, dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini firman Tuhan, perintah yang Tuhan boleh sampaikan kepada semua orang percaya, umat Kristen dimanapun, agar masing-masing pribadi, satu keluarga boleh membawa persembahan persepuluhannya ke dalam rumah Tuhan, dan Tuhan malah sampaikan, uji aku. Kayak seakan tantang, uji aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, dalam artian berkat akan dicurahkan ketika seseorang percaya memberikan persembahan persepuluhan itu kepada Tuhan melalui gereja, melalui ketika dia juga boleh beribadah kepada Tuhan. Kemudian dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, ya belum ditampilkan, karena belum ditampilkan saya akan bacakan. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Beri dengan sukacita, beri dengan rela hati, bukan karena dipaksa. Sebab dikatakan Allah sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan selanjutnya, setelah diberikan perintah, ada satu janji, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan, malah berkelebihan, hidup dalam kelimpahan. Itu 2 perintah yang Tuhan boleh sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, agar setiap umat memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam bacaan ini kita bisa mengetahui bersama-sama bahwa ada 2 golongan, orang kaya dan juga orang miskin, yang diwakili dengan seorang janda yang miskin, menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan ini, firman Tuhan ini. Setidaknya pada waktu itu kita perjanjian lama sudah ada, tapi kita perjanjian baru belum ada. Maleakhi pasal 3 ayat 10 dituruti oleh 2 golongan ini, yang sama-sama juga orang percaya, yang sama-sama orang percaya kepada Tuhan Allah dan sama-sama menuruti perintah Tuhan, agar mereka juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, termasuk di dalamnya adalah persembahan persepuluhan. Pertanyaan untuk kita renungkan secara pribadi, sudahkah kita masing-masing pribadi sebagai orang percaya pada masa kini, sebagai orang Kristen pada masa kini, menuruti apa yang menjadi pesan Tuhan, perintah Tuhan? Sudahkah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Persembahan memang yang paling pertama adalah pasti. Yang kedua apalagi persembahan? Nih, Roma 12 ayat 1. Persembahan yang sejati adalah tubuhmu. Sudahkah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk diri kita sendiri, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Silakan direnungkan dan silakan jawab. Karena Tuhan bisa mendengar suara hati kita. Belum Tuhan? Kalau belum, Tuhan sampaikan, lakukan itu. Atau ada yang mandek Tuhan, tidak rutin Tuhan, Tuhan sampaikan, tekunlah untuk melakukannya itu. Sebab apa? Ada berkat-berkat yang Tuhan boleh karuniakan. Dan selanjutnya diceritakan lagi bahwa Yesus Tuhan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Yesus memperhatikan bagaimana
Tidak dicatat Yesus memperhatikan jumlah besaran daripada orang-orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Tapi dicatat sini Yesus memperhatikan bagaimana orang memberikan persembahan, memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Orang kaya memberikan persembahan, janda miskin juga memberikan persembahan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Dan Yesus mengerucut lagi, ia memuji sikap perilaku daripada seorang janda yang miskin ini. Ia memberikan persembahannya yang terbaik, ia memberikan apa yang dimilikinya kepada Tuhan. Ada kerelaan di situ, ada ketulusan di situ, dan ada sikap kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena tidak mungkin orang akan memberikan persembahan dari seluruh nafkah kehidupannya itu kepada Tuhan kalau bukan disertai dengan sikap kepercayaan kepada Tuhan. Kalau tidak disertai dengan iman. Bayangkan sajalah 2 peser itu berapa sih? Bayangkan saja kalau itu 10.000 untuk makan hari itu. Kalau dia tidak memakai dengan imannya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, 10.000 untuk makan aja ngapain? Tapi karena di situ terselip iman kepercayaannya kepada Tuhan, dia persembahkan itu. Karena ada satu keyakinan, setidaknya dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 itu, tidakkah aku membukakan tingkap-tingkap langit bagimu berkat, dan aku akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Ada ketulusan di situ, ada kerelaan di situ, dan lebih lagi ada sikap kepercayaan yang luar biasa daripada seorang janda yang miskin ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mohon untuk tim sound system, Vian, minta tolong untuk dihidupkan. Ini supaya tidak mengantuk ya, karena jam-jam begini adalah jam-jam huam-huam. Yesus memperhatikan orang banyak dalam memberikan persembahan. Golongan, ada 2 golongan yang mewakili, ada orang kaya dan juga ada orang miskin. Atau orang yang hidupnya berkecukupan lah, ya. Sekarang perhatikan, sama seperti Yesus memperhatikan orang banyak. Perhatikan, uang saya tidak banyak ini, ya. Ada perintah Tuhan agar setiap orang percaya memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan beriman kita, 1 bulan kita gajinya berapa? Pasangan suami istri kerja sama-sama digabung. Hitunglah 1/10 dari totalan gaji gabungan suami istri itu. Misalnya istri 1 juta, suami 1 juta. Berarti 2 juta. 1/10 daripada 2 juta berapa? 1/10 dari berapa? 200.000. Kemudian oke lah, terlalu besar Bu Pendeta di masa-masa ini, cari pekerjaan susah Bu Pendeta. Oke, kita kecilkan lagi. Suami gajinya 100.000. Kemudian istri, kasihan nanti ya, lihat saya bolak-balik begini. Suami 100.000, istri 100.000. Kemudian 200.000 gabung. Persepuluhannya berapa? 20.000. Ini doakanlah di rumah. Tuhan, kami mempersembahkan persepuluhan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dengan keyakinan dalam 1 bulan ini, seluruh kehidupan kami bahkan kebutuhan yang mendadak sekalipun ada dalam pemeliharaan Tuhan. Masukkan dalam amplop. Dan majulah ke depan. Kalau malu maju ke depan, tulislah di amplop perpuluhan atau persepuluhan. Mungkin ada yang malu pakai nama, oke lah NN, tapi setidaknya kasih kode supaya Bapak Ibu juga memantau persembahan daripada Bapak Ibu. Setidaknya bisa menolong majelis. Ya, kalau masih malu pakai nama gitu, oke tidak apa-apa. Tapi setidaknya kasih kode, hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu, atau Bapak Ibu keluarga dan Tuhan yang tahu. Tulislah nama itu. Masukkanlah persembahkan ini kepada Tuhan. Mana tulisan perpuluhan?
ini. Perpuluhan adalah persembahan yang kita berikan dari penghasilan kita, pekerjaan kita, ataupun usaha daripada Bapak Ibu, usaha warung, usaha apapun itu. Totalkan itu selama 1 bulan. 1/10-nya berapa? Doakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya persembahkan ini ke dalam tangan-Mu, dan saya percaya dalam 1 bulan ini Tuhan sendiri yang akan memberkati saya dan keluarga saya, termasuk kebutuhan mendadak. Karena kita tidak tahu. Ada saja 1 bulan mendadak sakit, mendadak inilah, mendadak itulah. Tapi dengan kita memberikan persembahan persepuluhan, di situ terselip ada kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan ucapan syukur. Persembahan ucapan syukur adalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan terkait dengan seseorang yang mengalami peristiwa khusus. Misalnya, dia baru habis melahirkan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia yaitu anak. Dia mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena proses kelahirannya juga boleh berjalan dengan lancar. Ada juga yang mengucap syukur karena sudah sembuh. Ada juga yang mengucap syukur karena lulus. Ada juga yang mengucap syukur oleh karena berbagai hal. Atau juga ada juga yang mengucap syukur karena mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Berapa besar nilainya? Tidak ditentukan. Bebas. Dengan rela hati. Tetap juga doakan itu di depan Tuhan. Ini saya berikan persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur. Apa? Saya bersyukur saya sudah sembuh. Saya bersyukur karena saya sudah naik kelas misalnya untuk yang sekolah. Saya bersyukur saya sudah dapat pekerjaan dan ini persembahan saya kepadamu. Terima kasih. Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur dengan cara yang seperti ini. Kalau tidak mau kasih masuk di amplop tidak apa-apa. Tapi mohon jangan dibuat seperti ini ya. Dibejak begini baru dimasukin. Tidaklah. Yang rapilah. Karena Tuhan memperhatikan bagaimana. Jangan dilecak-lecak begini ya Bapak Ibu ya. Tolong bantulah majelis saya. Supaya karena kalau sudah dilecak begini lagi dirapiin begini. Ya, karena tidak ada serikaan ya untuk setrika lagi uangnya itu ya. Jadi mohon dirapikan. Baru dimasukkan ke dalam persembahan. Selanjutnya persembahan pembangunan. Di Alkitab tidak ada kok tentang persembahan pembangunan. Ada. Ada. Pada waktu pembangunan Bait Suci Yerusalem, orang-orang memberikan persembahan berupa material. Emas, tembaga, dan lain sebagainya. Pada masa ini kan juga ada ya. Ketika seseorang atau ketika gereja direnovasi, oh saya menyumbang ini, saya memberikan persembahan ini. Tapi ada juga dalam bentuk uang. Apa gunanya persembahan pembangunan? Untuk merenovasi, pemeliharaan. Termasuk ini. Lantai 1 sampai dengan lantai 6. Mungkin Bapak Ibu, bukan jemaat GKP Bukit Doa Nusa 2, ini ada 6 lantai. Ya, sampai di bawah. Cek baik-baik, periksa baik-baik. Ini perlu dipelihara. Rumah bersama untuk beribadah kalau rusak, ya harus diperbaiki. Ya harus direnovasi. Nah, dari itu diadakanlah persembahan pembangunan. Ya, karena pemeliharaan ini tidak 5 tahun sekali. Karena ini kan tiba-tiba saja mungkin bocor. Jadi ada persembahan pembangunan. Bisa diberikan di sini. Dan bisa juga diberikan pada bakul persembahan pembangunan. Ada bakul persembahan pembangunan. Tolong lagi ya, jangan dibejak begini ya. Tolong jangan dibejak. Tapi dibuat begini saja tidak apa-apa. Dan kita juga punya tanggung jawab berkaitan dengan IWJ. Apa itu IWJ? Iuran wajib jemaat. Khusus untuk GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa 2. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai yang sering ibadah di sini mau ikut terlibat di dalamnya, dipersilakan dengan sukacita. Ya, iuran wajib jemaat karena kita ada renovasi ini sampai dengan di lantai 6. Dan kita pakai uang. Kita meminjam. Dan sebagai gereja Tuhan, kita pinjam di bank ya, bukan di mana-mana. Sebagai gereja Tuhan, kita bertanggung jawab untuk melunasi itu. Tahun lalu banyak sekali jemaat berantusias untuk bertanggung jawab terkait dengan IWJ. Tahun ini bagaimana Bu Pendeta? Agak berkurang.
Terserah Bapak Ibu, mau kasih berapa? Terserah, mau kasih berapa? Karena Bapak Ibu tidak hanya sebagai orang tua di sini, ibadah di sini, ada anak-anak kita di lantai 3 dan mereka akan dewasa. Ini perlu pemeliharaan. Kita perlu memelihara gedung ini dan kita juga bertanggung jawab. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu jemaat GKPB Bukit Doa Nusa 2 yang belum, silakan. Kalau ditanya Bu Pendeta sudah atau belum, jangan sampai Bu Pendeta khotbah, Bu Pendeta belum. Sudah saya. Sudah saya. 300.000. Terserah dalam 1 tahun ini 300.000. Terserah mau dicicil 1 bulan itu berapa. Terserah, yang penting dalam 1 tahun itu sudah selesai, setidaknya 300.000 sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Iuran wajib jemaat ada di depan. Iuran wajib jemaat, amplop perpuluhan, amplop ucapan syukur ada di depan. Jadi silakan, mau tulis nama silakan, mau tidak tulis nama silakan. Ya, jangan pedulikan, nanti orang tahu nama saya. Tidak pusing, tidak perlu pusing untuk hal yang seperti itu. Karena ini urusannya antara kita dengan Tuhan. Ya, kita isi nama untuk mengontrol nama kita dan juga boleh membantu majelis. Ya, kalau misalnya kok nama saya tidak ada nih, nah, oke, kita bisa kasih tahu ke majelis. Bapak Ibu, mohon maaf nama saya tidak ada dalam perpuluhan gitu. Mohon dicek. Nah, itu kan bisa membantu kami juga. Jadi kita sama-sama mengontrol keuangan Tuhan di tempat ini. Itu Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Mari kita sama-sama mengikuti apa yang jadi perintah Tuhan ini. Ya, mari sama-sama dan lihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam memberkati kita. Sangat luar biasa sekali Tuhan memberkati kita. Saya mau sampaikan, kalau saya sakit, ya kalau saya mau egois, uang itu saya akan habiskan untuk pengobatan saya, untuk uang makan minum saya. Karena ketika sakit itu berlipat-lipat untuk makannya. Karena pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kalau saya mau egois, kalau saya tidak mau peduli dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, ngapain saya perpuluhan? Lumayan loh, ya kan? Lumayan loh. Bisa beli obat, karena tidak dapat obat di sini, sudah lewat Shopee saja, lewat COD saja, gampang kan? Bisa kalau saya mau egois dan kalau saya mau tidak mau menuruti perintah Tuhan. Tapi karena tahu, sudah mengalami sendiri pemeliharaan Tuhan sampai dengan detik ini, berikan persepuluhan. Karena saya merasakan betul betapa pemeliharaan Tuhan bagi saya secara pribadi. Apalagi bagi Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang sehat, pasti Tuhan akan berkati lebih dan lebih lagi. Mungkin ada yang mengatakan perpuluhannya saya bolong-bolong Bu Pendeta. Ya sudah, hari ini firman Tuhan sampaikan, ingatkan lagi. Tekunlah untuk melakukan itu. Dan lihat bagaimana pekerjaan Tuhan memelihara kita. Tidak hanya melalui pekerjaan kita sendiri ya, tapi juga Tuhan boleh pakai orang lain untuk menolong kita di dalam saat kita mengalami kesusahan. Saya mengalami itu. Bagian kita adalah tekun melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, setidaknya dengan hal yang seperti ini, yang berkaitan dengan uang, yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Tekunlah untuk melakukan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti yang sudah tekun melakukan persembahan persepuluhan, yang sudah tekun melakukan persembahan demi persembahan, tentu kan sudah mengalami pekerjaan Tuhan. Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu tidak persembahan persepuluhan, pernah tidak merasakan tiba-tiba uang itu 1 minggu 2 minggu sudah habis? Tidak persepuluhan, uang 1 minggu sampai 2 minggu udah habis. Kemana kaden itu? Tidak tahu kemana itu. Kok, waduh, kemana uangnya ini? Nanti coba baca lagi ya, Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ada belalang pelahap di situ. Keluar tanpa disadari. Tapi ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, termasuk dalamnya persembahan persepuluhan, ada hikmat diberikan. Tahulah yang mana, oh ini paunya keluarnya di sini. Oh iya ke sini. Oh iya ke sini. Oh iya ke sini. Itu Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Berikanlah persembahan kepada Tuhan. Karena satu, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berikanlah persembahan kepada Tuhan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kita sudah diberikan keselamatan, sebagai ucapan syukur, berikanlah persembahan. Dan percaya Tuhan akan memelihara kita. Saya masih ingat percakapan antara saya dengan teman-teman kampus dalam mata kuliah perjanjian lama. Seorang dosen menyampaikan, disinggung sedikit.
Seandainya kalau saudara tahu dalam gereja ketika saudara memberikan persembahan, kemudian saudara tahu ternyata uang itu dipakai untuk atau dicuri, bagaimana? Apakah saudara akan tetap memberikan persembahan persepuluhan atau stop? Yang lain bilang stop, ngapain begitu? Ngapain gitu? Stop saja, tidak usah berikan persembahan persepuluhan. Tapi dosen saya menyampaikan, dosen itu mengatakan ya, kalau saya pribadi, saya akan tetap memberikan persembahan persepuluhan saya. Karena apa? Karena persembahan persepuluhan itu saya berikan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Urusan Tuhan dengan orang yang mengelola itu, urusan Tuhan dengan orang yang mencuri uang itu. Tapi ini adalah bentuk iman saya kepada Tuhan, dan bentuk saya mengikuti perintah demi perintah Tuhan. Karena saya mengalami berkat yang berasal daripada Tuhan semata. Itu juga yang bisa kita lakukan, dan saya juga mengikuti itu. Terserah mau uang yang mau dipakai apa, tapi saya secara pribadi sudah mendoakan, Tuhan, saya memberikan persembahan ini kepadamu. Saya percaya Tuhan juga yang akan memberkati saya dan juga keluarga saya. Itu Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Hari ini keluarga daripada Bapak Michael, secara khusus Pak Michael Lewol, akan mempersembahkan anaknya, menyerahkan anaknya kepada Tuhan, yaitu Sinona Lewol. Kemudian juga Ibu Ningsih tidak membawa orang lain, tetapi juga membawa dirinya sendiri untuk mengakui Yesus Tuhan adalah juru selamatnya. Ibu Ningsih kemarin saya tanya, apakah Ibu ikut Kristen, Ibu masuk Kristen, Ibu percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena Ibu mau menikah dengan sang suami yang adalah seorang Kristen? Saya tanya begitu, dan disampaikan tidak. Lalu bagaimana? Jauh sebelumnya dia sudah sering ikut ibadah Kristen. Mungkin Bapak Ibu bagi yang dulu non Kristen masuk Kristen pasti flashback lagi ya. Saya juga pernah mengalami itu, gitu. Ibunya juga mengalami hal yang demikian. Ikut Tuhan bukan karena suami, ikut Tuhan bukan karena mau menikah, tidak. Tapi sudah merasakan sendiri, mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka dari itu, baik Pak Michael Lewol secara khusus untuk Sinona yang akan menjadi milik Tuhan dan sudah menjadi milik Tuhan, tetapi saat ini juga diserahkan secara khusus oleh sang ayah yang adalah orang tua. Ketika Bapak juga boleh menyerahkan Maura Alicia Sinona Lewol, percayalah apa yang menjadi milik Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Dan tugas Bapak sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, bersama-sama dengan keluarga, ada opa, omanya di sini, ada paman dan bibinya, silakan dididik Maura Alicia Sinona Lewol dalam didikan Tuhan. Semuanya dalam tuntunan Tuhan. Dan kepada Ibu Ninyoman Sukaningsih yang juga mau menyerahkan dirinya, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, saya pernah menyampaikannya ini dalam ibadah kaum ibu. Tuhan sendirilah yang terlebih dahulu memilih ibu untuk memperoleh keselamatan. Tuhan punya cara tersendiri untuk memilih ibu lewat orang lain, ya, lewat orang lain, dan ibu juga mulai untuk beribadah kepada Tuhan secara Kristiani. Dan saat ini tanggal 7 Agustus 2022, ibu sendiri yang memutuskan, dan ibu sendiri yang akan mengakui dengan bibir, mulut, dan juga percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ dikatakan, barang siapa percaya dengan mulutnya dan mengaku dengan mulutnya, percaya di dalam hati, ia diselamatkan. Dengan demikian, ini juga boleh menunggukan ibu ketika ibu juga boleh mempersembahkan diri kepada Tuhan, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan juga telah menyelamatkan ibu, dan Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan ibu. Bapak Ibu, Efesus pasal 5 ayat 8b sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Dari ayat ini Tuhan berpesan kepada kita sekalian untuk hidup dalam terang dengan berbuat apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil dalam hidup kita sehari-hari. Dimulai dengan kita berbuat apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil bagi keluarga kita, apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil ketika kita juga boleh hidup bergereja, berjemaat. Lakukan juga apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya untuk Tuhan, kita juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena apa?
karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan karena kita juga percaya ketika kita juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan memberkati kita. Saya tidak mau banyak-banyak ngomong untuk yang persembahan, ya jangan sampai nanti Bu Pendeta ngomongnya persembahan saja, sudah lebih baik aplikasi langsung. Teori, ini teori firman Tuhan disampaikan, sekarang lakukan dan alami sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Tuhan sempurnakan apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus menolong bagi kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami, untuk mempersembahkan tubuh roh jiwa kami untuk Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, dan juga boleh mempersembahkan persembahan lewat berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan atas firman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang memberikan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam baptisan kudus anak dan juga baptisan kudus dewasa. Kita mulai dengan baptisan kudus anak, dan dengarkanlah terlebih dahulu titah baptisan, perintah mengenai baptisan, dan juga keterangan mengenai baptisan anak, arti dan tanda baptisan. Sakramen baptisan kudus merupakan suatu tindakan yang dilayani atas perintah Tuhan Yesus sendiri, yang menitahkan agar orang percaya pergi ke segala penjuru dunia, menjadikan segala bangsa murid atau pengikutnya, membaptis mereka dengan menyebut nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka menaati semua perintahnya. Perintah Tuhan Yesus untuk membaptiskan itu berlaku juga bagi anak-anak. Walaupun anak-anak kecil itu tidak atau belum mengerti akan arti baptisan kudus itu, mereka boleh dibaptiskan, sebab mereka adalah anak-anak dari orang-orang yang telah percaya atau meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mereka yakin anak-anak tersebut seperti halnya orang-orang dewasa juga terhisap dalam anugerah perjanjian Allah dengan kita. Ini berarti bahwa kita sekalian, terutama ibu dan bapak, dan pada saat ini kepada Bapak Michael Lewol, berkewajiban untuk mendidik anak-anak dengan memberikan contoh yang baik, pengajaran ataupun pembinaan rohani di rumah dan pengajaran lain yang diselenggarakan oleh gereja seperti kebaktian anak-anak dan remaja, kata kesasi, supaya mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, sampai nantinya mereka sendiri mengakui dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Arti dan tanda baptisan. Baptisan merupakan tanda yang menyatakan kepada kita bahwa kita bersama dengan anak-anak kita adalah orang-orang berdosa yang tidak dapat mencari keselamatan melalui kemampuan sendiri, kecuali melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baptisan ini ditandai dengan percikan air di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan dengan percikan air pada hakikatnya sama dengan diselamkan. Dibaptiskan dalam nama Bapa, menyatakan dan memeteraikan anak saudara bahwa Allah menyatakan tanda perjanjian anugerah dengan anak saudara. Dibaptiskan dengan nama Putra, menyatakan dan memeteraikan bahwa
saudara dan anak saudara ditebus dan menjadi milik Kristus. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan anak saudara, menolong, membimbing, dan menguatkan imannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, air baptisan yang akan digunakan ini adalah air baptisan biasa saja yang tidak dibubuhi dengan mantra-mantra ataupun yang sejenis dengan itu. Tetapi air ini yang sudah didoakan akan menjadi tanda bahwa anak saudara disucikan dari segala dosanya. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam pelayanan baptisan kudus anak. Maka dari itu saya mengundang untuk Bapak Michael Lewol untuk maju ke depan dengan membawa putri Maura Alesia Sinona Lewol. Kepada Bapak Michael Lewol, jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara percaya bahwa anak saudara adalah orang berdosa, namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah oleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Pertanyaan kedua, apakah saudara berjanji akan mengantar anak saudara, dalam arti mengantar mereka dalam mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka beriman dan taat kepadanya? Apakah saudara berjanji? Jikalau ya, silahkan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Berdasarkan keyakinan dan janji saudara, saya selaku hamba daripada Tuhan Yesus Kristus hendak membaptiskan anak saudara di dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka dari itu saya mengundang untuk naik ke altar dan silakan bersimpuh. Anakku, Maura Alesia Sinona Lewol, saya membaptis engkau di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Pandang Ya Bapa dalam rahmat-Mu, bait 1 dan 3. Berdasarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mengatakan kiranya Maura Alesia Sinona Lewol
Semakin hari semakin bertambah besarnya, semakin hari semakin bertambah hikmatnya, semakin kuat di dalam Tuhan. Kasih karunia Allah ada padanya. Dan dengan air baptisan ini kami percaya dan yakin bahwa tubuh anak ini adalah milik daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak ini telah menjadi milik Tuhan. Dan tidak ada siapapun yang dapat merebut anak ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga kiranya memberkati Bapak Michael Lewell sebagai seorang ayah, sebagai orang tua di dalam mendidik, mengasuh putri dan juga putranya yang Tuhan telah karuniakan bersama-sama dengan orang tuanya, paman dan bibinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat dianugerahkan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa kiranya menyertai kehidupanmu dari dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan menghadap ke jemaat. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, inilah jemaat kita dan juga anak kecil kita, si Nona Lewell. Jadi mohon untuk guru-guru sekolah minggu, ya kelas 1 SD, ya kelas 1 SD. Jadi bisa dibimbing untuk dibangun imannya di dalam sekolah minggu. Tapi ini juga tidak terlepas daripada peranan daripada orang tua dan juga peranan daripada keluarga, kakek neneknya, opa omannya dan juga paman bibinya dan juga kakak-kakak sekalian yang ada di tempat ini. Meskipun Pak Michael nanti pergi ke Arab Saudi oleh karena pekerjaan, tapi ingat tetap lakukan tugasan tanggung jawab sebagai seorang ayah setidaknya untuk bertelepon ataupun berkomunikasi. Dan kepada Pak Michael, silakan dididik anak-anak ini dengan pertolongan Tuhan semata, karena seorang ayah, orang tua diberikan anak, diberikan tanggung jawab, Tuhan juga yang akan memampukan untuk mendidik. Dan ini dari gereja, silakan diterima untuk surat baptis. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saudara kita Ibu Nyoman Sukaningsih, Ibu Ninyoman Sukaningsih telah siap untuk menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka dari itu saya mengundang untuk Ibu Ninyoman Sukaningsih untuk dapat maju ke depan. Kepada Ibu Ninyoman Sukaningsih, agar pengakuan iman dan kesungguhan serta ketetapan hati saudara menjadi nyata dan jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang hadir pada saat ini, saya meminta saudara untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Sang Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan kepada Roh Kudus yang memimpin manusia ke dalam segala kebenaran? Apakah saudara percaya? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Apakah saudara berjanji dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk kejahatan dan dosa? Apakah saudara berjanji? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Pertanyaan ketiga, apakah saudara sebagai anggota dalam persekutuan jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua berjanji untuk bertekun dalam doa dan rajin belajar firman Tuhan dengan setia mengambil bagian dalam kebaktian dan dalam pemberitaan Injil? Apakah saudara berjanji? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji.
Berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara, sebagai hamba daripada Tuhan Yesus, saya hendak melayani baptisan kudus dewasa bagi saudara di dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka dari itu saya mengundang saudara untuk naik ke atas dan silakan bersimpuh. Saudaraku, Ibu Ninyoman Sukaningsih, saya membaptis engkau di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dalam bahasa Bali, tiangnya dia ngiring yang Yesus, atau aku ingin ikut dikau, Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kiranya engkau bersama dengan jemaat Tuhan dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan kiranya engkau dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkatimu, menyertaimu mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada Ibu Ninyoman Sukaningsih, dengan pengakuan iman tadi dan juga dengan dibaptisnya Ibu, maka Ibu diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus yang diadakan di gereja. Dan selanjutnya saya persilakan untuk menghadap ke jemaat. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, inilah saudara kita, Ibu Ninyoman Sukaningsih, yang telah menjadi anggota keluarga kita sebagai keluarga Kristen, saudara seiman di dalam Tuhan. Tentu Ibu ini perlu bantuan kita sekalian yang sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Maka dari itu mari bersama-sama kita boleh mengajaknya untuk terus bertekun dalam iman. Kita juga boleh bersama-sama mengajaknya untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih dalam lagi. Dan kepada Ibu Ninyoman Sukaningsih, berdasarkan dengan janji kesediaan Ibu tadi, seperti pertanyaan, silakan untuk tetap setia ikut Tuhan, dan silakan juga boleh mengikuti kebaktian dan juga dalam pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan. Karena dengan bersekutu, melayani dan bersaksi, ini juga bisa menguatkan iman Ibu sebagai orang Kristen. Saya akan memberikan surat baptis kepada Ibu dan silakan diterima.
Silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan agenda dan warta jemaat. Ucapan terima kasih yang pertama kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Yang kedua kepada Pendeta Vincent A. Oematan, MSI, yang telah melayani ibadah di pagi hari tadi. Dan yang ketiga adalah Pendeta Justus Abraham Lawalata, MTH, yang telah melayani ibadah sore nanti. Yang keempat adalah Bapak Igustinio Mansuyasa yang telah mempersembahkan bunga altar dan ibadah minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Panitia Gerejawi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam HUT GKPB Bukit Doa yang ke-24. Yang pertama kepada keluarga Bapak Rudi Siswanto, yang kedua kepada keluarga Bapak Fernando Hutapea, keluarga Bapak Cornelius Lumansik, keluarga Bapak Daniel Banunaek, keluarga Ibu Ita Theophilus, keluarga Ibu Mary Yolanda, dan terakhir keluarga Bapak Hari Yuwono. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Untuk agenda pelayanan kita di minggu ini, pada hari Kamis ada ibadah rumah tangga di 3 sektor, yaitu di ibadah di wilayah Harun, Maria, dan Petrus. Untuk di wilayah Harun bertempat di keluarga Bapak Randi Soleman Bale, yaitu bertempat di Jalan Dukusari, belakang Benian Villa nomor 12. Untuk ibadah di wilayah Maria bertempat di keluarga Bapak John G. Ava Pameira, yaitu bertempat di Nuansa Utama Timur, Blok CC nomor 40, Kori Nuansa. Untuk di wilayah Petrus bertempat di keluarga Alman Sidabutar, yaitu beralamat di Taman Sari 3 Gang Jeruk nomor 14, Tanjung Benoa. Pada hari Jumat tanggal 12 ada kelas katekisasi periode 22 sampai 23 bertempat di ruang wedding. Dan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus ada HUT PW Dian Kristawati yang bertempat di gedung gereja ruang ibadah lantai 1. Dan hari yang sama ada Youth Fellowship bertempat di gedung gereja Bukit Doa di Bukit Zaitun lantai -2. Warta jemaat, pertukaran pelayanan firman tim ministry GKPB wilayah kota akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 7 Agustus 2022 pada ibadah pukul 6 WITA dan pada pukul 18 WITA. Jemaat Bukit Doa akan dilayani oleh Pendeta Vincent A. Oematan, MSI pada pukul 6.00 WITA di GKPP Jemaat Philadelphia Legian, dan Pendeta Justus Abraham Lawalata MTH pada pukul 18 WITA di GKPB Jemaat Kristus Kasih dan Pasar. Pendeta Inanga Suama akan melayani di GKPB Surya Buana pada pukul 9 WITA. Pernikahan jemaat akan dilayani pernikahan jemaat atas nama Saudara Verki Opsinan Seubelan dan Saudari Ani Yeti Manu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2002 pada pukul 14.00 WITA di GKPB Bukit Nusa Dua. Pernikahan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Suama. Mohon dukungan dan doa dari jemaat. Pada saat ini kita kedatangan adalah jemaat baru
telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa, Nusa Dua atas nama Bapak Abraham Lawrence Abel dan Ibu Ninyoman Sukaningsi dengan alamat Jalan Taman Sari, Gang Jeruk nomor 6D, Tanjung Benua, masuk dalam wilayah Petrus. Rapat evaluasi program tengah tahun jemaat. Dalam rapat pleno lengkap GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sehubungan dengan persiapan HUT GKPB Jemaat Bukit Doa Bukit Doa Nusa ke-24 diputuskan untuk mengundur rapat yang telah direncanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022. Rapat dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 agar menjadi perhatian dan persiapan dari pengurus kategorial dan lembaga dan warga jemaat. Informasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan semakin membaiknya tingkat kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, Majelis Jemaat menghimbau agar untuk tetap waspada dan mentaati aturan-aturan yang masih berlaku. Jemaat yang ingin menyumbangkan bunga untuk hiasan di meja altar bisa menghubungi kantor sekretariat gereja dengan nomor WA 0812-3700-8087. Bunga yang disumbangkan bisa anggrek atau bunga segar lainnya yang siap untuk dirangkai. Untuk warta selanjutnya, iuran jemaat, iuran rukun kedukaan, iuran taman makan mumbul, dan informasi keuangan, Bapak Ibu bisa membaca di WA yang sudah di-share oleh sekretariat di wilayah masing-masing. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Seperti biasa, syafaat akan saya pimpin dan kita akan tutup dengan doa Bapa Kami yang dinyanyikan dengan versi GKPB Bukit Doa. Kita naikkan pujian terlebih dahulu, Bila Ku Berdoa.
ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Kami percaya berdasarkan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang mendengarkan setiap permohonan kami. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kesejahteraan terjadi atas bangsa kami, kerukunan terjadi atas bangsa kami, atas masyarakat, termasuk juga kerukunan terjadi atas masyarakat di Pulau Bali, lingkungan di mana kami tinggal Tuhan. Mampukan kami sebagai masyarakat Tuhan, secara khusus masyarakat yang tinggal di Pulau Bali ini, untuk dapat menciptakan kerukunan, untuk menjadi seorang pribadi yang membawa damai, seorang pribadi yang membawa kerukunan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo hingga sampai jajaran di bawah Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberikan hikmat bagi mereka, roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kami masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk keluarga mereka yang boleh mendampingi para pemimpin kami ini Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh menjaga dan memberkati mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk juga gereja Tuhan di tempat ini, di GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Kiranya Engkau juga boleh memampukan kami semua Tuhan, untuk terus melakukan panggilan Tuhan bagi kami, untuk senantiasa bersekutu, senantiasa melayani, senantiasa juga boleh bersaksi, menyaksikan kebesaran Tuhan bagi orang lain, sehingga banyak orang juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan terjadi bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, para pendeta, vikaris secara khusus yang ada di Sinode GKPB. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati para pelayan Tuhan di dalam melayani jemaat, baik yang ada di tingkat jemaat, tingkat wilayah, ataupun yang ada di tingkat pusat ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan, kekuatan, hikmat juga Tuhan anugerahkan bagi masing-masing para pelayan Tuhan. Berkati juga setiap keluarga, suami, istri, anak-anak yang boleh mendampingi setiap pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing pelayan Tuhan bersama dengan keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh turun tangan terlibat di dalamnya, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus majelis, pengurus kategoria, para majelis. Kiranya Engkau juga boleh memberkati para penata layan, musik, song leader, soundman, dan juga tim multimedia. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Mampukan kami Tuhan sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, untuk melayani. Ada yang memang dipercayakan untuk melayani di tempat ini di gereja Tuhan, tetapi ada juga yang boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di tempat bekerja Tuhan. Maka dari itu Tuhan juga boleh memampukan setiap orang-orang Kristen yang bekerja sekaligus juga boleh melayani di tempat bekerja ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa, kami bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan telah anugerahkan kepada masing-masing pribadi yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan dalam 1 minggu ke depan Tuhan. Tangan Tuhan Yesus Kristus memberkati masing-masing pribadi. Tuhan menguatkan iman mereka, kepercayaan mereka kepadamu Tuhan. Dan segala berkat, apapun yang menjadi bagian mereka, kiranya Tuhan juga boleh melimpahkannya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Secara khusus kami membawa saudara dan saudari kami ini Tuhan. Kami membawa Bapak Jufriyadi Lakapu, kami membawa Ibu Rukmina Sidabutar, kami terus membawa Ibu Natali Korputi, kami terus juga membawa Ibu Mirta, kami juga membawa saudara dan saudari kami yang lainnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mengalami segala sakit fisik ataupun psikis Tuhan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka, penyembuhan secara jiwani, secara psikis, dan juga penyembuhan secara fisik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ada rasa kebosanan di tempat tidur Tuhan, Tuhan berikan penghiburan, sukacita, damai, sejahtera yang berasal daripada-Mu. Ketika ada semangat yang patah Tuhan, ketidakeinginan untuk segera menyelesaikan ini Tuhan, dengan sakit ini Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan semangat hidup bagi mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang boleh merawat Tuhan, Tuhan berikan kesabaran bagi mereka di dalam merawat dengan tingkat emosi yang berubah-ubah dari orang yang dirawat Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga boleh memberikan kekuatan tubuh yang sehat di dalam merawat ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha yang boleh dilakukan oleh masing-masing pribadi ataupun yang dilakukan oleh keluarga. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan memberkati segala sesuatu yang disentuh oleh tangan kami. Tuhan menyertai dan Tuhan juga boleh buat berhasil di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap para pemuda-pemudi, anak-anak yang boleh mengenyam pendidikan dari tingkat PAUD hingga sampai tingkat kuliah. Kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap anak-anak ini Tuhan, dan biarlah mereka juga boleh bertanggung jawab dengan pendidikan yang mereka boleh tekuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala biaya kehidupan kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, dan ajarilah kami ya Tuhan untuk senantiasa memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami boleh belajar untuk memberikan persembahan persepuluhan secara rutin, tekun Tuhan. Dan kami juga boleh melihat, mengalami sendiri, bukan mendengar dari orang lain, bukan mendengar dari pengalaman orang lain, tetapi kami juga boleh mengalami sendiri bagaimana tangan Tuhan memberkati kami pribadi, tangan Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Rinaldo Lawo Tuhan, yang merupakan salah seorang jemaat yang boleh mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Kami berdoa yang saat ini juga boleh mengalami kecelakaan dan tengah dirawat di rumah sakit Sanglah. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mujizat Tuhan nyatakan, kesembuhan Tuhan nyatakan. Kakaknya yaitu Gea Lawo, kiranya Engkau juga boleh memberkatinya Tuhan, ketika mereka boleh jauh daripada orang tua mereka, keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Tapi sebelum kita memberi persembahan, kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang terambil dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita menggarisbawahi Bapak Ibu di kata ujilah aku. Saya melihat firman Tuhan ini di mana Tuhan serius untuk menyatakan firman ini kepada kita semua. Dan Tuhan bertanggung jawab buat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mari saya mengajak jangan ragu untuk memberi. Karena Tuhan serius, Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya melalui Maliaki 3 ayat 10. Sebelum Bapak Ibu menyerahkan persembahan, mohon perhatian kepada majelis yang mengarahkan persembahan nanti. Dan kita akan mengangkat pujian dari NKB 126 bait 1 sampai 3. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Bait yang ketiga. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Kita ulang bait pertama. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan
diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh Ibu Pendeta. Dan biarlah firman-Mu tadi Tuhan bisa tertanam kokoh di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak khawatir lagi akan Engkau Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memberi persembahan. Kami mengucap syukur lewat persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan pembangunan. Bahkan kami juga sudah memberi kolekte Tuhan. Biarlah persembahan ini yang kami serahkan Tuhan bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Dan semuanya bisa dipakai untuk kelebaran firman-Mu di tempat ini. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi. Berkati usaha dan pekerjaan kami semua Tuhan. Biarlah lewat usaha dan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kami, Tuhan selalu nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan di pekerjaan dan usaha kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 422 bait pertama dan kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam alam-ram, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, Yesus memberikan pesan kepada kita sekalian pada hari ini untuk berbuat apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik terhadap Tuhan, keluarga, rekan kerja, dan juga orang-orang di sekitar kita. Secara khusus terhadap Tuhan, mari kita boleh sama-sama mengikuti perintah Tuhan. Berikanlah persembahan kepada Tuhan dan alami sendiri nanti bagaimana pekerjaan Tuhan memberkati kita. Bukan dari pengalaman orang lain, tapi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengalami pemeliharaannya lewat persembahan yang boleh kita berikan kepadanya. Saat ini arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin.